Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Wiaksan Widianto dengan NIM 1020225041. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas basis data, yaitu tentang Data Control Language atau DCL menggunakan Command Line Interface. Di sini saya sudah membuka tugasnya. Yang pertama itu kita disuruh untuk mempersiapkan database-nya. Di sini saya sudah mempersiapkan database-nya. Di sini saya menamakan database saya itu dengan nama db_campus_name saya, NIM, yaitu 1020225041. Baik, karena kita sudah membuat database-nya, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita disuruh untuk membuat dua user dari nama kita, nama depan dan nama belakang, dan berikan password berbeda setiap user. Oke, berarti kita langsung saja create user. Udah, berarti tinggal di oke. Untuk usernya kita sudah buat ya. User pertama, untuk user keduanya sama, tinggal ikutin aja, cuman tinggal ganti namanya saja. Nama ini juga. Kembali. Sudah ya, sudah dibuat. Baik, karena kita sudah membuat user, berarti kita bisa melanjutkan soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, kita disuruh untuk memberikan hak akses berbeda untuk setiap user pada tabel mahasiswa. Oke, berarti di sini kita menggunakan ininya grant ya, teman-teman. Karena fungsi grant itu memberikan hak setiap user untuk melihat tabel yang ingin dilihat. Berarti di sini grant insert on. Karena berarti kita menggunakan database kita. Karena kita memakai tabel mahasiswa, berarti titik mahasiswa. Nah, berarti itunya itu ke nama ini kita ya, nama user kita. Lalu kita ke, oke, sudah berhasil ya teman-teman untuk user pertamanya yang insert. Kita langsung ke yang user keduanya, itu berarti select. Berarti sama blank, right, on, sama database kita. Karena yang dituju tabel mahasiswa berarti titik mahasiswa. Itu berarti user yang ini ya. Berhasil ya teman-teman. Di situ jangan lupa kita pakai plus privilege. Fungsinya plus privilege ini untuk menerapkan perubahan privilege yang telah diberikan. Jika kamu melihat apakah tabel user ini diberikan akses ke insert, sudah diberikan akses insert atau belum, cara gini.
Kita pakai show grants, terus nama user kita ini titik koma. Salah. Salah, sorry. Oh, kita nggak ada for, sorry. For. Oke, tuh, sudah diberikan kan? Tuh, oke. Berarti kita langsung masuk ke terminal saja. Terminal. Salah. Ini, terminal. Oke, kita langsung ini aja ya. Apa namanya? Namanya pengujian. SQL, masukin info, dan kita NP. Terus kita untuk kita masukin database kita, use db, terus kamu jangan lupa. Oke, udah berhasil database dimasukin. Coba kita langsung masukin insert into siswa files news. Ini kita beri namanya Akbar, oke. Ini tulisannya kita kasih elektro. Ini situ kita masukin tahunnya dia 2024. Ini 3,50. Apa kita bisa, semoga berhasil lah teman-teman. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Sudah berhasil ya teman-teman. Kita lihat tuh, sudah berhasil. Oke, coba kalau kita, ini kan kita mengujinya yang insert ya. Coba kita kalau yang kita uji select, apakah bisa nggak di user Rafa ini? Select bintang from siswa. Tidak bisa ya teman-teman, karena dia tidak memiliki aksesnya. Oke, tidak bisa dia. Oke, kita lanjut ke user kedua. User kedua, min SQL. Oke, kita gunain database, kita masukin terus oke, terus sama jangan lupa. Oke, udah berhasil dimasukin kan. Yang di sini user kedua itu kita ngetesnya select ya teman-teman. Berarti kita coba bisa nggak dia select bintang from dia bisa ya teman-teman. Lihat, bisa dia kan teman-teman, karena dia memiliki akses untuk ke select. Coba kalau kita ke insert, apakah dia bisa? Itu
Ini kita kasih eh, BCW, terus kita sini ini 2022 ini platform kita. Oke. Koma jangan lupa teman-teman, karena dia tidak bisa ya teman-teman, karena dia hanya memiliki akses untuk select doang, tidak ada insert. Oke, baik, exit lagi. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 4, yaitu tambahkan hak akses kolom spesifik untuk user kedua. Berarti untuk user si Rafa doang ya teman-teman. Di sini ada notnya, kita tuh cabut dulu select penuh jika ada, ganti dengan akses kolom tertentu saja. Berarti kita harus cabut dulu si select ini ya, dengan cara kita pakai revoke untuk revoke select, select, terus kita on tb, terus ya, ini masih suara sorry, terus terus itu di tabel mana sih, di tabel mahasiswa ya. Oke, aduh sorry, itu betul from, berarti kita pakai ini from dia kan, karena user kedua. Coba bisa nggak ya teman-teman? Semoga bisa. Oke, bisa ya teman-teman. Kita sudah menghapus si selectnya itu. Jadi fungsi si revoke ini mencabut hak select menu milik user si Albia ini. Oke, jadi si user ini tidak bisa men-select lagi karena sudah dihapus aksesnya. Kita akan berikan ini lagi, aksesnya lagi dengan cara sama kayak seperti tadi, grand select, karena di sini dimintanya hanya eh, tertentu saja pada kali ini. Karena kita tidak nih, kita hanya bisa melihat IPK-nya ditolak. Dia ditolak melihat IPK, berarti kita cuma bisa melihat NIM, nama sama jurusan doang. Berarti di sini NIM, nama, jurusan. Oke, sudah enter on DB, salah. Terus siswa lupa. Oke, punya kita ke ini user kedua. Oke, oke. Yuk kita lihat dulu apakah sudah benar. Coba kalau kita enter. Bisa ya teman-teman? Lihat. Jadi di sini kalau jika berhasil, dia itu fungsinya memberikan hak select hanya pada kolom ini ya, yang dalam kurung ini, name, nama, jurusan. Selebihnya dia tidak bisa. Jangan lupa kita pakai voice privilege lagi. Coba kita show branch. Oh, salah. Wah, orang belum ada. Oh, cuman bisa jurusan nama. Oke, udah bisa ya teman-teman. Oke, coba kalau kita pembuktian lagi, pengujiannya. Coba kita pengujian lagi.
masuk lagi naik SQL itu oke kemudian ini P ini sudah terus pakai use oke masukin database kita terus jangan lupa titik koma oke habis itu kita select select name nama name nama jurusan from siswa. Oke, berhasil ya teman-teman tuh. Dia hanya bisa dia bisa melihat NIM nama jurusan. Coba kalau kita melihat yang lain, seperti IPK coba. Kayak di sini contoh, dia error ditolak untuk melihat IPK. IPK siswa. Dia nggak bisa kan karena dia tidak memiliki akses, tidak memiliki akses. Oke, coba kalau dia melihat semuanya, mulai bintang, from, koma, titik koma, oke. Nah, dia juga tidak bisa ya teman-teman untuk melihat. Jadi dia hanya bisa melihat NIM, nama, dan jurusan. Selebihnya dia tidak bisa melihat karena dia hanya memiliki akses untuk melihat NIM, nama, dan jurusan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu kita disuruh untuk cabut hak akses dari kedua user. Lalu hasilnya dengan show grants. Oke. Jadi kalau kita untuk mencabut semuanya, kita menggunakan berarti revoke. Oke, saya revoke. Untuk yang sih namanya user pertama itu kan dia hanya insert ya, berarti revoke insert, insert, insert to, on ini file from berarti user pertama berarti ini si Rafa. Nah, kalau kita berhasil lah, dia sudah berhasil dihapus aksesnya. Lalu user keduanya sama ininya ini nanti karena dia hanya karena user kedua disuruh select ya teman-teman. Kayaknya jangan lupa ganti. Eh, bentar. Oke, berhasil teman-teman. Berhasil ya. Oke, coba kalau kita tes. Coba kita show graph. Saya lupa for dulu. Maaf. Oke. Tuh, dia tidak ada ini ya, aksesnya. Kalau kita coba di sini coba. Exit dulu. Dan transfer dulu MySQL. Ini. Ya, ya. Ya.
masukin database kita use db kampus kita dan dapat koma. Oke. uh Duh, tidak bisa dia karena dia tidak ada ininya ya teman-teman, tidak ada aksesnya. Oke, segitu saja teman-teman, tugas kita sudah kelar karena ini sudah selesai juga. Baik, terima kasih sebelumnya. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.